peta koalisi untuk pilkada serentak 2024 seperti apa, Mas? Jadi kita masih menunggu juga ya, tapi kalau kita lihat berdasarkan datanya sebenarnya, jadi datanya itu ada kesamaan sebenarnya kekuatan, distribusi kekuatan antara koalisi di level nasional dengan koalisi di daerah gitu ya. Jadi tapi secara kumulatif sebenarnya itu suara koalisi Indonesia Maju apabila masih tetap dipertahankan sampai ke daerah itu menjadi lebih dominan. Jadi lebih dominan koalisi Indonesia Maju. Kemudian yang berkurang banyak itu adalah koalisi 03, koalisi Ganjar itu apabila dia bertahan, karena sekarang akhirnya kan yang hanya ada di parlemen cuma PDI aja. P3 nggak ada di parlemen, Hanura tidak ada di parlemen, Perindo tidak ada di parlemen. Jadi tapi apakah koalisi permanen atau koalisi yang sampai ke daerah ini akan terjadi? Itu sangat tergantung kepada kemampuan para elit di Jakarta untuk membangun kerjasama dan kemampuan mereka untuk mengakomodasi kepentingan elit di daerah juga. Jadi belum tentu kepentingan di daerah itu sama juga dengan kepentingan di pusat sebenarnya. Tapi sebenarnya buat kebaikan negara ini, buat kebaikan negara bangsa ini sebenarnya, semestinya kita harus mengakhiri fragmentasi politik yang berlebihan. Harus dibentuk sebenarnya itu kayak semacam kerjasama permanen atau koalisi permanen. Nanti akhirnya buat memperkuat kerjasama itu untuk kepentingan strategis, bukan hanya kepentingan pragmatis. Jadi kepentingan strategis itu adalah kepentingan untuk menjaga momentum kemajuan sebenarnya, agar kita nggak pocong-pocong, nggak bolak-balik gitu. Kan kasihan juga suatu daerah yang punya program strategis nasional gitu ya, kemudian terhenti gara-gara dia tidak menjadi bagian dari pemerintah. Sayang sekali gitu loh. Jadi sebenarnya kenapa perlu koalisi permanen sebenarnya sampai ke daerah itu, karena untuk menjaga kepentingan strategis agar kemajuan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah itu lebih bisa dipastikan lagi. Ya, Mas, ini tanpa mendahului putusan MK ya, Mas ya. Tapi kalau kita berkaca pada hasil perhitungan KPU dan bagaimana nasib para kandidat ini setelah Pilpres, Mas, katakanlah apakah Anies Baswedan kembali menjadi calon gubernur dan Caimin juga dikabarkan akan maju di Jawa Timur gitu, Mas. Menurut Mas Isra sendiri akan seperti apa, Mas? Kayak Anies kan nggak punya partai juga, Mas. Akankah jadi gelandangan politik atau seperti apa sarannya? Jadi sebenarnya untuk orang yang pernah ikut kontestasi di level tertinggi, mengikuti kontestasi di level yang bawah itu, sebenarnya secara hukum nggak ada masalah. Tapi sebenarnya secara politik tapi ini downgrade dia, downgrade ketokohannya. Walaupun yang pernah ada kejadian itu adalah orang kayak dulu pertama kali itu Nur Mahmudi Ismail, mantan menteri maju wali kota Depok. Nah itu pertama itu saat itu. Tapi menterinya itu kan bukan level kontestasi ya. Tapi bekas gubernur maju jadi bupati itu kayaknya belum pernah ada. Bekas calon presiden maju jadi gubernur kayaknya belum pernah ada. Tapi selalu ada yang pertama biasanya dalam hidup itu. Dalam kehidupan itu selalu ada yang pertama. Nah, kita nggak tahu apakah Muhaimin akan menjadi yang pertama dari Wapres menjadi calon gubernur atau Anies akan menjadi yang pertama, kita nggak tahu. Nah terkait mereka, karena mereka itu nggak sedikit juga pendukungnya. Anies itu dukungannya sekitar 40 jutaan, ya. Kemudian Ganjar itu dukungannya sekitar 20 jutaan ya, 20 juta lebih lah. Nah itu juga adalah orang yang sebenarnya punya konstituen juga gitu loh. Nah cuma problem mereka tuh mengalami sekarang itu brand image, kerusakan citra dia sebagai politisi, ditambah dengan sikap dia yang tidak mau menerima kekalahan. Ini dia tambah rusak lagi sekarang dengan sikap dia yang tidak mau menerima kekalahan ini. Jadi bahkan mungkin pendukung dia sendiri sehari ini sudah agak males mendukung dia, karena sikap dia yang tadi bahasanya netizen itu kan gak usah diajak lagi deh, ribet katanya, kayak gitu jadinya. Karena tidak punya ternyata kebesaran jiwa, sikap kenegarawanan sebenarnya. Itu yang disayangkan. Nah terutama membiarkan pendukungnya itu berada dalam situasi yang halu, berfantasi tentang kemenangan. Sebenarnya pemimpin nggak boleh membiarkan itu.
karena itu akan memperpanjang penderitaan rakyat, akan memperpanjang penderitaan pendukungnya. Kasihan mereka. Apalagi kalau kita lihat tadi yang demo-demo di MK itu rata-rata manula kan. Kasihan manula dikorbankan hanya untuk ego seorang pemimpin yang tidak mau menerima kenyataan. Kalau posisi Ganjar seperti apa Mas? Kan nggak mungkin maju lagi gubernur kan. Kalau jadi bupati wali kota downgrade-nya luar biasa. Nah sedangkan di partai sendiri tidak punya jabatan struktural Mas. Nah ke depan itu orang seperti Ganjar akan jadi apa Mas? Jadi dalam politik itu biasanya kalau orang itu, jadi kalau gini, orang kalau berani ikut kontestasi tertinggi sebaiknya menyiapkan bantalannya. Seperti Pak Prabowo maju jadi capres, dia punya partai politik, sehingga walaupun kalah dia masih bisa kembali ke rumahnya sendiri. Nah kalau Ganjar ini kan dia bukan pemilik partai, dia bukan petinggi partai, dia bahkan secara finansial juga bergantung sama pihak lain. Ini memang agak berat, dan dia nggak punya profesi lain kecuali politisi. Kalau Anies masih bisa balik ke kampus jadi dosen, ngurus pangkat, bisa jadi profesor, terus kayak ngajar-ngajar keliling ke luar negeri kan, menceritakan betapa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran gitu loh, cerita-cerita begitu ke Australia, ke Inggris, mungkin banyak juga yang mau dengerin gitu loh. Jadi kalau Anies karena Anda masih ada background akademisnya, mungkin dia masih. Nah kalau Ganjar ini kita nggak tahu, mungkin buat Ganjar jadi pengusaha, jadi orang kaya mungkin. Jadi kalau jadi politisi lagi saya kira karena dia sudah pernah ikut kontestasi tertinggi agak berat. Dia sendiri mungkin secara ego sulit untuk menerima tiba-tiba harus hanya jadi bupati Karanganyar misalnya gitu ya, itu berat sekali itu. Mas, tapi kalau misalkan tadi kan masalahnya Ganjar itu kan dia agak berat ya untuk balik ke rumah atau apa. Sebenarnya nantinya di pemilu selanjutnya dia sebenarnya masih punya peluang nggak sih? Jadi masih punya elektabilitas untuk di pemilu selanjutnya? itu kan akan dipantau nanti oleh lembaga-lembaga survei. Jadi kasus beberapa orang yang tadinya dianggap tokoh banget dalam politik, Pak Amin Rais, tokoh reformasi, ikut pilpres langsung pertama tahun 2004, kalah dengan perolehan suara 15%. Habis itu decline, surut perlahan-lahan, hilang pengaruhnya dalam politik. Padahal seorang Amin Rais yang juga punya partai. Nah, apalagi tokoh yang bukan seperti Amin Rais. Orang harus tahu kapan harus berhenti dan kapan harus mundur. Makanya dalam bahasa Jawa itu kan ada istilahnya, kalau sudah sampai level tertinggi itu mandek pandito namanya. Waktunya untuk menjadi orang yang bijaksana. Jadi kira-kira gitu. Oke, Udah makasih. cukup ya.